Selama Amar Zoni di penjara, Iris Bella rajin ikut kajian bersama Umi Pipi Dian Irawati, guru spiritualnya. Jika Umi Pipi tegar mendampingi suaminya, Jeffrey Al-Bukhari, yang dulu seorang artis dan pernah terjerumus ke kubangan narkoba, hingga berhasil sembuh dari kecanduan dan kemudian menjadi ustadz terkenal, mengapa Ibel terkesan mudah menyerah mendampingi Amar Zoni? Terpaksa tinggal bersama ayahnya, bagaimana Amar melepas rindu dengan kedua buah hatinya? Isu keretakan rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella masih panas diperbincangkan di media sosial. Beberapa waktu lalu, akun Instagram Aditya Zoni, adik Amar, banjir simpati netizen pasca ia mengunggah Instastory yang memperlihatkan pertemuan Amar dengan anak sulungnya di sekolah PAUD. Netizen pun ikut baper lantaran terharu melihat Amar tak bisa bertemu buah hatinya itu dalam keadaan santai di rumah. Jadi bener kan? Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido, Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi minta maaf, tapi inilah kehidupan. Masalah kalau untuk dari Ibel mungkin juga perlu waktu pembiasaan, dan juga Amar sekarang tiap hari juga datang ke rumah Ibel untuk nemuin Ibel dan nemuin anak-anak. Jadi mungkin mereka perlu waktulah untuk insya Allah bersama lagi gitu. Ya, tak nampak Ibel pada pertemuan Amar dengan si sulung. Namun kabarnya Amar tak mau ngotot memperjuangkan haknya sebagai ayah untuk bertemu anak-anaknya secara bebas, lantaran ia tidak mau melukai hati Ibel. Karena merasa bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai imam keluarga, Amar memilih introspeksi diri sembari berikhtiar mencari jalan terbaik untuk memperbaiki rumah tangganya. Yang disesalkan oleh aktor berusia 30 tahun itu selama 7 bulan di penjara, ia kehilangan momen penting dalam pertumbuhan kedua buah hatinya. Si sulung sekarang sudah bisa diajak berkomunikasi dua arah, sedangkan si bungsu sudah bisa berjalan. Kemarin 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara dua arah. Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit. Saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Yang mengejutkan, sejumlah fans justru mendukung keputusan Ibel untuk pisah rumah dari Amar demi kepentingan anak-anak. Apakah Ibel khawatir Amar yang belum sembuh dari kecanduan narkoba membawa pengaruh buruk bagi anak-anak? Mungkin karena biar anaknya juga nggak nyontoh, biar nggak jadi contoh gitu, maksudnya anaknya juga nggak mengikuti jejak bapaknya gitu. Pasti kasihan ke anak-anaknya karena kan dia sudah mempunyai anak, jadi ya harus mempertimbangkan seperti itu lagi ke anak-anak. Cuman kalau untuk kelakuannya seperti itu lagi ya kayaknya ya udahlah, mau gimana lagi. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya.
Mengikuti kajian Islam yang dipimpin Umi Pipik Dian Irawati, namun Ibel dan Umi Pipik seolah beda sikap dalam menghadapi suami pecandu narkoba. Jika dulu di awal pernikahannya, Umi Pipik tegar mengawal kesembuhan dan jalan pertobatan suaminya, bahkan sampai Jeffrey Al-Bukhari menjadi seorang ustadz, Ibel disebut-sebut mudah menyerah menghadapi Amar. Namun kabarnya, pernikahan Ibel dan Amar memang terikat oleh perjanjian pranikah non-material, di mana Amar yang pernah tersandung kasus narkoba jilid 1 berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, harus menerima konsekuensi bercerai bila jejak kelam itu terulang lagi. Bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris. Kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, saya ini adalah recovering addict. Dalam arti adalah penyakit otak kronis. Maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita kepada Tuhan. Insya Allah Ibel kuat sih, Ibel, alhamdulillah gitu. Menikmati ya dengan teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan yang positif kalau Ibel saya lihat ya. Dia mencari komunitas yang bisa mendukung ya, maksudnya dalam keadaan seperti itu kan, kalau kitanya sendiri kita malah pikiran, kita down, apalagi ada anak gitu kan. Jadi ya dia positive thinking dengan berkumpul dengan teman-teman yang dengan komunitas-komunitas yang baik gitu ya, yang ya kajian. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah. Saya pun merasa kata-kata itu bisa jadi sudah pernah diucapkan sebelumnya, sebelum ketangkep lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu diubah sedikit biar agak keren. Kata-katanya misalnya, saya akan memantaskan diri saya, minimal beda kayak sebelumnya lah ya. Sebetulnya kalau ditanya, artinya gimana? Loh, sama aja, janji-janji gitu. Apakah itu kemudian jadi janji-janji surga lagi? Terlepas dari isu keretakan rumah tangga Amar dan Ibel, masih banyak yang mendukung pasangan serasi itu untuk membuka lembaran baru dan menutup lembaran kelam yang penuh debu. Jika yang sudah menjalani sidang cerai pun bisa rujuk, apalagi Amar dan Ibel yang belum melimpahkan konflik rumah tangga mereka ke pengadilan agama. Semoga mereka bahagia selalu, ibaratnya yang diambil keputusan itu emang yang terbaik. Tapi kalau misalkan yang terbaik terpisah ya itu balik lagi ke Iris Bella, nggak apa-apa, yang penting bahagia. Semoga bisa rujuk ya demi anak-anaknya, demi rumah tangganya. Kasihan juga sih anaknya. Di saat yang sama, rumah tangga selebgram kontroversial Hana Hanifah dengan Randy yang baru berjalan 1 bulan juga dikabarkan retak. Setelah menciduk suaminya selingkuh, mengapa Hana Hanifah seolah ragu untuk menggugat cerai? Apakah karena pernikahannya dengan Randy tidak sah, sehingga ia akan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan?